Hello everyone and welcome to my presentation. My name is Melinda Aulia Putri, NPM 2441120, and today I am going to talk about menjelaskan perhitungan rasio keuangan, and I hope this presentation will give you some useful insight and a better understanding of the topic. So let's get started. Pengantar rasio keuangan merupakan alat utama dalam analisis laporan keuangan, digunakan untuk menilai kinerja, posisi keuangan, dan efisiensi perusahaan, membantu manajemen, investor, dan kreditor dalam pengambilan keputusan keuangan. Pengertian dan tujuan rasio keuangan. Rasio keuangan, hasil perbandingan antara dua pos keuangan yang memiliki hubungan signifikan. Tujuan utamanya, mengukur kinerja keuangan perusahaan, menilai kemampuan membayar kewajiban, menilai efisiensi dan profitabilitas, yang terakhir membantu pengambilan keputusan dan perencanaan keuangan. Jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama, rasio keuangan dibagi menjadi 4 kelompok utama, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas. Yang selanjutnya, rasio likuiditas, yaitu ada current ratio, aset lancar dibagi kewajiban lancar, menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua ada quick ratio, aset lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban lancar, mengukur likuiditas tanpa memperhitungkan persediaan. Yang ketiga ada cash ratio, kas dibagi kewajiban lancar, menggambarkan kemampuan membayar utang langsung dengan kas. Rasio solvabilitas, debt to asset ratio, total utang dibagi total aset menunjukkan seberapa besar aset dibiayai oleh utang. Debt to equity ratio atau DER, total utang dibagi ekuitas, mengukur keseimbangan antara modal sendiri dan modal pinjaman. Yang terakhir selanjutnya ada mengukur keseimbangan antara modal sendiri dan times interest earned atau T, laba sebelum bunga dan pajak dibagi beban bunga, menilai kemampuan membayar bunga utang dari laba operasi. Rasio profitabilitas, gross profit margin, laba kotor dibagi penjualan, net margin profit, laba bersih dibagi penjualan, return on asset, laba bersih dibagi total aset, return on equity atau ROE, laba bersih dibagi ekuitas. Rasio aktivitas, total aset turnover, penjualan dibagi total aset, menilai efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan penjualan. Inventory turnover, harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan, mengukur kecepatan perputaran persediaan. Receivable turnover, penjualan kredit dibagi piutang, menggambarkan kemampuan perusahaan menagih piutangnya. Yang terakhir ada kesimpulan. Rasio keuangan membantu menilai kinerja dan kesehatan keuangan perusahaan. Setiap rasio memberikan informasi spesifik, likuiditas, kemampuan membayar jangka pendek, solvabilitas, ketahanan struktur modal, profitabilitas, kemampuan menghasilkan laba, aktivitas, efisiensi operasional, pemahaman dan interpretasi yang tepat sangat penting dalam pengambilan keputusan keuangan. Okay, that's all for my presentation. Thank you very much for your attention and time. I hope this video has been informative and meaningful. See you in the next video.